Mengapa kitab-kitab Deuterokanonika ditolak oleh sebagian umat Kristen? Akar sejarah perbedaan. Perbedaan berawal dari dua tradisi kanon Perjanjian Lama yang berbeda. Kanon Ibrani atau Palestina disepakati para rabi Yahudi sekitar tahun 90 Masehi di Yamne hanya berisi kitab-kitab yang aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani atau Aram, tidak memasukkan Deuterokanonika. Kanon inilah yang diadopsi Reformasi Protestan. Kanon Masing ketiga sebelum Masehi yang digunakan jemaat Yahudi diaspora dan gereja Kristen perdana. Versi ini mencakup Deuterokanonika dan menjadi dasar kanon gereja Katolik dan Ortodoks. Titik balik Martin Luther pada 1534 secara tegas memisahkan 7 kitab Deuterokanonika ke bagian apokrifa dengan 3 alasan utama. Prinsip sola scriptura hanya kitab yang diakui dalam kanon Ibrani yang dianggap berotoritas penuh. Kriteria kanonisitas, kitab harus jelas menuntun kepada Kristus dan memiliki kesaksian apostolik. Pertentangan doktrinal. Beberapa ajaran dalam Deuterokanonika seperti doa untuk arwah dalam 2 Makabea 12:44-45 dianggap bertentangan dengan doktrin keselamatan oleh iman saja atau sola fide. 3. Tanggapan resmi Gereja Katolik. Konsili Trente 1546 menetapkan Deuterokanonika sebagai bagian resmi dan mengikat dari kanon kitab suci berdasarkan tradisi yang tidak terputus, penggunaannya sejak gereja awal dalam liturgi, katekese, dan tulisan bapa-bapa gereja. Otoritas Magisterium. Gereja sebagai penjaga dan penafsir wahyu ilahi berwenang menetapkan kanon. Kesinambungan dengan Perjanjian Baru. Meski tidak dikutip langsung, terdapat banyak gema teologis, seperti Ibrani 11 ayat 35 yang mungkin merujuk kisah martir dalam 2 Makabe 7. 4. Alasan fundamental penolakan. Umat Kristen Protestan umumnya menolak kanonisitas Deuterokanonika karena tidak termasuk dalam kanon Yahudi yang diyakini sebagai standar ilahi, merujuk Roma 3 ayat 2 tentang kepercayaan kepada orang Yahudi atas firman Allah. Tidak pernah dikutip secara eksplisit oleh Yesus atau penulis Perjanjian Baru sebagai kitab suci. Mengandung doktrin yang dianggap problematik. Praktik doa untuk orang meninggal dan penyucian arwah, purgatorial. Penekanan pada perbuatan baik untuk keselamatan. Kisah-kisah yang dianggap legendaris atau kurang historis, ditulis dalam periode intertestamental antara Maleaki dan Matius yang dianggap sebagai masa kesunyian nubuat. 5. Pembelaan atas kanonisitasnya. Gereja Katolik dan Ortodoks mempertahankan Deuterokanonika dengan argumen digunakan secara luas oleh komunitas Kristen abad pertama, termasuk para rasul yang biasa mengutip Septuaginta. Konsensus gereja awal melalui konsili-konsili lokal seperti Kartago 397 Masehi yang mengakui kitab-kitab ini. Nilai teologis yang unik, mengembangkan pemahaman tentang kebangkitan, malaikat, hikmat ilahi, dan doa syafaat yang mempersiapkan pewahyuan Perjanjian Baru. Inspirasi ilahi yang diakui melalui tradisi hidup gereja, bukan hanya kriteria tekstual semata. 6. Status kontemporer dan ekumenis. Dalam Alkitab Protestan, Deuterokanonika biasanya tidak dicetak atau ditempatkan sebagai appendix dengan catatan, bermanfaat untuk pembacaan namun tidak berotoritas doktrinal. Dialog ekumenis modern cenderung melihat perbedaan ini sebagai perbedaan tingkat kanonisitas, bukan penolakan total terhadap nilai spiritualnya. Banyak sarjana Protestan kini mengakui pentingnya Deuterokanonika untuk memahami latar belakang Yahudi Perjanjian Baru. Konsili Vatikan II menegaskan bahwa kitab-kitab ini menyampaikan ajaran ilahi tanpa kesalahan dan berguna untuk pengajaran kebenaran. 7.
Perspektif iman yang memadai. Bagi umat Kristen yang menghadapi pertanyaan ini, beberapa prinsip dapat membantu. Mengakui kompleksitas sejarah kanonisasi tanpa menyederhanakan pihak lain. Memfokuskan pada kesamaan iman akan Kristus yang adalah puncak seluruh kitab suci. Menghargai warisan spiritual yang kaya dari kedua tradisi, sambil tetap setia pada keyakinan gerejawi masing-masing. Mengingat tujuan akhir kitab suci, untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran, 2 Timotius 3 ayat 16, yang dapat ditemukan baik dalam kitab kanonik maupun deuterokanonik. Perbedaan ini pada akhirnya mengajarkan kerendahan hati hermeneutis bahwa pengenalan akan Allah melalui kitab suci selalu membutuhkan komunitas iman, pertimbangan tradisi, dan tuntunan Roh Kudus.